Mungkin kalian pernah dengar bahwa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, negara Indonesia berhutang. Negara Indonesia ini merugi. Terjadinya deflasi dan masyarakat ini kemudian menurunkan daya beli, kelas menengah terjepit, Indonesia tidak baik-baik saja. Nih saya kasih tahu. Jadi apakah akan Pramono Anung atau Ridwan Kamil yang akan menjadi gubernurnya? Atau Bu Khofifah atau Bu Risma? Ataukah akan Mas Rambo, Pak Andika atau Pak Muhammad Lutfi? Kalau Medan sih saya yakin Mas Bobi. Nah, ada sebuah kekuatan besar di luar partai politik yang bisa melakukan ini. Nah, maka ini sebenarnya yang akan coba untuk diredam. Maka saya yakin simbol perlawanannya adalah Anies Baswedan. Siapa yang sudah muak dengan semua kegaduhan sekarang ini? Siapa yang pengen kondisinya menjadi normal dan kita bisa mencari duit dan mendapatkan uang lagi? Karena saya sangat percaya hidup saya 47 menuju 48 tahun ini melihat bahwa penyebab dari ini semua adalah pergeseran kekuasaan yang sedang terjadi saat ini. Dan mengapa saya katakan bahwa para pembenci Jokowi, orang-orang yang keluar-keluar ini akan juga ditertibkan setelah tanggal 27 November nanti? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mungkin kalian pernah dengar bahwa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, negara Indonesia berhutang. Negara Indonesia ini merugi. Terjadinya deflasi dan masyarakat ini kemudian menurunkan daya beli, kelas menengah terjepit, Indonesia tidak baik-baik saja. Nih saya kasih tahu. Yang terjadi sebenarnya adalah seluruh dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dan di seluruh dunia terjadi gejolak geopolitik yang pasti akan mempengaruhi satu dan yang lainnya. Terutama jika hal tersebut terjadi di Timur Tengah dan melibatkan pemasokan minyak bumi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan energi. Maka saya katakan sebenarnya ini bukan kesalahan Pak Jokowi murni. Kalaupun salah, ya salah karena dia adalah seorang pemimpin. Harusnya mencari tahu cara yang paling tepat untuk selamat. Tapi menyalahkan beliau secara seluruhnya, ini adalah sebuah perbuatan yang juga... Dan saya katakan itu tidak satu-satunya karena kekacauan dan instabilitas ini juga ditimbulkan karena perebutan kekuasaan yang terjadi saat ini. Orang-orang yang berebut dan merasa lebih baik untuk bisa berkuasa itu memperebutkan dengan peraturan yang ada dan mengikuti kontestasi yang kemarin itu terjadi. Pilpres sudah kita lalui, Pileg sudah dilalui juga, Pilkada ini sudah di ujung tanduk. Dan semua keributan ini, baik buzzer maupun para pembenci ini tadi, itu bertarung di sosial media untuk memperebutkan posisi ini tadi. Tapi saya yakin setelah ini semua nanti akan selesai, semuanya akan tenang kembali. Mengapa seperti itu? Karena saya kira sekarang ini kekuatan dan uang paling besar ini masih dimiliki oleh PDI Perjuangan atau PDIP. Dan dia akan melakukan apapun caranya untuk melanggengkan kekuasaan yang pernah mereka miliki atas nama Wong Cilik. Ya, karena narasinya seperti itu. Perang narasi kemudian terjadi. Tapi kita akan tahu bahwa politikus-politikus ini itu there is no freelance, gak akan ada yang gratis. Pasti kalau mereka akan menjabat, buang uang, nantinya juga harus dapat uang kembali. Dan masyarakat kemudian ingin ada perubahan. Menjadikan Mas Anies sebagai simbol yang padahal salah. Karena perubahan sejatinya itu adalah, kalian bisa nonton di video saya yang ini. Dan saya yakin setelah 27 nanti, investor yang tadinya itu menahan dana, itu akan mulai mengucurkan dananya dan berusaha untuk membuat ya bisnisnya ini berjalan lagi. Karena untuk saat ini mereka tidak berani. Karena mereka menunggu kepastian dari siapa pemangku kebijakan saat mereka nanti akan melakukan investasi bisnisnya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Saat ini pembenci-pembenci ini masih dibiarkan, masih dikasih angin karena uang untuk modalinya masih ada. Perang narasi masih terjadi, makanya kalian dengar banyak hal itu gampang banget digoreng dan dijadikan sebuah komoditi untuk menjatuhkan seseorang.
Pembenci ini masih memiliki para bohir yang mendanai. Dan buzzer sejatinya itu tidak akan muncul kalau nggak ada pembenci. Maka saat pembenci ini hilang, buzzer juga akan hilang. Semuanya akan menjadi tenang. Dan saya yakin Komdiji nanti akan menerbitkan peraturan pemerintah atau undang-undang untuk menertibkan ini. Di mana para pembenci ini akan dipilah-pilah. Dan mereka akan dibatasi. Dan mereka akan dihalangi untuk melakukan DFK. Dan mereka akan ditiadakan nantinya. Loh, kan negara demokrasi harusnya ada oposisi dan harusnya protes. Betul, silahkan. Tapi dengan peraturan yang ada dan tidak dengan membuat anarki. Saya yakin sekali hal-hal ini akan terjadi dalam waktu dekat nanti. Dan setelah 27 November, semuanya akan menjadi tertib dan kita akan bisa fokus bekerja kembali seperti dulu lagi. Jadi apakah akan Pramono Anung atau Ridwan Kamil yang akan menjadi gubernurnya? Atau Bu Khofifah atau Bu Risma? Ataukah akan Mas Rambo, Pak Andika atau Pak Muhammad Lutfi? Kalau Medan sih saya yakin Mas Bobi. Tapi siapapun pemenangnya, ini semua akan menjadi tertib. Karena nggak ada lagi slot untuk rebutan kekuasaan lagi. Dan kalaupun ada, ya pemodal ini nggak akan mau ngeluarin uang. Karena mereka lebih baik nabung, nunggu 5 tahun lagi di 2029. Nah, akankah kita akan selalu begini? Menanti pergantian, rame-rame, dan terus meramaikan sehingga kita lupa. Ini adalah waktunya kita berkarya dan bekerja untuk kesejahteraan negeri. Semoga apa yang saya bayangkan ini akan segera terjadi, bahwa hal seperti ini juga akan segera diselesaikan. Dan mengapa saya yakin setelah ini tidak akan mungkin ada lagi hal yang akan bisa menyerupai, karena saya yakin sepertinya nanti ini semua akan muncul itu sejak Ahok di demo dan terus kemudian Mas Anies ini jadi gubernur. Nah, ada sebuah kekuatan besar di luar partai politik yang bisa melakukan ini. Nah, maka ini sebenarnya yang akan coba untuk diredam. Maka saya yakin simbol perlawanannya adalah Anies Baswedan. Mas Anies ini saya yakin akan segera diprabowokan. Akan segera dirangkul, dikimpleskan, dan saya yakin sekali hal itu pasti akan terjadi. Tidak akan pakai lama lagi. Dan mengapa tadi saya katakan simbol perubahan sejatinya bukan Mas Anies, kalian lihat saja di video ini. Tapi jika kalian berpendapat yang berbeda, silahkan tulis pendapat kalian di bawah sini. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Izinkan saya membaca dan memilihkan masa depan yang terbaik. Siapa tahu bisa dilihat dari kartu saya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.